Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan mengenai sorting. Untuk pembahasan kali ini kita tekankan pada seal sort, quick sort, dan heap sort ya. Ini yang kita pelajari. Kita pelajari dulu mengenai seal sort ya. Metode ini disebut juga dengan metode pertambahan menurun, diminishing increment. Metode ini dikembangkan oleh Donald L. Seal pada tahun 1959. Sudah lama sekali ya, sehingga sering disebut dengan metode seal sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu, kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Proses pengurutan dengan metode seal dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama-tama adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan, yaitu N/2. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak N/2. Apabila data pertama lebih besar dari data ke N/2 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian kedua data dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu N/2. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke J selalu lebih kecil daripada data ke J plus N/2. Pada proses berikutnya digunakan jarak N/2/2 atau N/4. Pada data pertama dibandingkan data dengan jarak N/4. Apabila data pertama lebih besar dari data ke N/4 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan data dengan jarak yang sama, yaitu N/4. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan dengan semua data ke J lebih kecil daripada data ke J plus N/4. Pada proses berikutnya digunakan jarak N/4/2 atau N/8. Demikian seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1. Nah, ini kita coba lihat. Kita punya data ini ya, 9837561. Pada loop pertama, jika ukuran array-nya adalah N sama dengan 8, jadi kalau kita hitung ini ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maka elemen-elemen yang terletak pada interval N/2 sama dengan 4 dibandingkan dan ditukar jika tidak berurutan. Elemen ke-0 dibandingkan dengan elemen ke-4. Jika elemen ke-4 lebih besar dari elemen 0 lebih besar dari elemen ke-4, maka elemen ke-4 pertama disimpan ke variabel temp, dan elemen 0 yaitu elemen lebih besar disimpan ke posisi 4, dan elemen yang disimpan dalam temp disimpan ke posisi ke-0. Jadi ditukar gitu ya. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya ya. Jadi misalnya ini ya, elemen ke-0 dibandingkan dengan elemen ke-4. Elemen ke-4 gitu, disimpan dulu ke temp gitu kan. Elemen ke-0 ini dipindah ke 4. Nah, baru yang elemen yang di temp tadi dipindah ke elemen ke-0 ya. Kita coba gambarkan ya. Jadi pertama ini set gitu kan. Nah, tuh. Kemudian ini dipindah ke sini. Ya. Lalu udah pindah, baru ini ke sini. Tuh. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, kemudian elemen berikutnya dibandingkan dengan jarak 4 tadi ya. Ini kan tadi ini dengan ini. Sekarang berikutnya ini dengan ini gitu. Nah, dibandingkan kalau lebih besar yang ini maka dipindahkan, ini jadinya seperti ini ya. Kemudian elemen berikutnya ini dibandingkan dengan ini,
Oh, ini ternyata lebih kecil ya, tidak berubah ya. Kemudian yang ini dengan ini 7 dan 1 lebih besar mana? 7. Maka ini dipindahkan jadi seperti ini ya. Jadi untuk proses pertama yang n/2 sudah selesai dan ini adalah hasil dari pertukarannya tadi ya. Kita lanjutkan. Kemudian kita loop pada loop kedua, intervalnya adalah 2, n/4 kan 2, 8/4 2. Jadi perbandingannya jarak 22 gitu ya. Jadi ini dibandingkan dengan ini dibandingkan ini, dibandingkan dengan ini, begitu terusnya begitu ya. Nah, coba ini dibandingkan dengan ini. Misalnya besar mana? Besar ini, maka ini nanti tukar. Kemudian ini dibandingkan ini besar mana? Besar ini nanti ditukar ya kan. Ya, untuk detailnya ada di slide berikutnya. Nah, gitu kan. Yang ini tadi kan sudah berubah toh. Ya. Ini sudah berubah ya kan. Nah, ini tadi sudah berubah juga. Dibandingkan berikutnya sudah yang ini tadi yang belum, yang ini kan sudah pindah tapi ini dan ini belum pindah. Nah, jadi nanti ini dibandingkan ini ya. Nah, saya kasih gambarnya dulu. Ini dibandingkan dengan ini, dibandingkan lagi dengan ini. Nah, jadinya berapa? Yang paling kecil mana? Ini, ya kan? 4 jadi di sini. Ini 5, ini 9. Kemudian 1, 6, 8, 7. Nah, ini yang ini tadi sudah, ya kan? Sekarang tinggal bandingkan yang ini dan yang ini ya. Ini lebih kecil tidak berubah, yang ini yang berubah. Nah, 7 pindah ke sini ya. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang akhirnya ketika intervalnya n/8 8/8 1, maka intervalnya adalah 1 jadi ini bandingkan dengan ini dan ini bandingkan ini dengan, jadi 1 gitu berurutan terus gitu ya. Nah, jadi ini kita coba dulu. Pertama ini kita bandingkan. Nah, lebih kecil berubah seperti ini ya kan. Kemudian ini dibandingkan ini ternyata ini lebih kecil, ini tidak berubah. Kemudian ini dibandingkan dengan ini tidak berubah. Kemudian 6 bandingkan 5 lebih besar 6, maka ini ditukar ya kan. Nah, kemudian 6 banding 7, 6 banding 7 lebih kecil tidak berubah. 7 dibanding 9 lebih kecil berarti tidak berubah. Kemudian 9 dibanding 8 lebih besar ini, maka ini dirubah. Nah, itu ditukar ya. Akhirnya ketemu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi begitu ya. Jadi diparuh dulu, terus diperempat baru satu-satu. Tek gitu ya. Itu tidak sulit, jadi untuk penggambarannya saya rasa ini sangat jelas ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada juga cara pengilustrasian yang lain. Kalau misalnya yang di sana tadi tidak jelas, semoga ini memperjelas. Atau sana sudah jelas, ini tidak jelas. Nah, pilih salah satu nanti mana yang kira-kira membuat Anda itu mengerti ya. Jadi kita punya data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 9 ini pembagiannya tidak dibagi 2 ya. Jadi pembagiannya dibagi 3 untuk yang pertama itu. Ya. Dibagi 3 ini, jadi saat ini 3 beri jarak 3 kan? Ini. Terus ini. Dan yang lainnya ini sama ini ya. Dan satunya lagi ini sama terakhir gitu kan. Nah, ini. Nah, jadi pertama adalah membanding sama dengan tadi ya. Sama dengan tadi.
Jadi ini kan dipisah-pisah itu maksudnya biar mudah penggambarannya. Ini ya dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan yang ini. Ya, mana yang lebih kecil? Nah, ini. Maka jadinya nanti akan jadi seperti ini, ya kan? Kalau ini yang paling kecil yang mana? Ini, ya kan? Ini dibandingkan ini, dibandingkan dengan ini. Nah, akhirnya nanti akan jadi seperti ini. Kemudian yang ini dibandingkan yang paling kecil mana? Ini kan berarti 24 paling kecil, ya. Nah, dari sini kemudian ditata ini kan. Jadi kan ini setelah dibandingkan urutnya jadi seperti ini. 8, 18, 24, 43, 23, 53, 45, 95 dan 101. Nah, gitu. Ya. Bisa ya? Jadi begitu. Kemudian dibandingkan lagi, ya. Ini kalau tadi kan kemudian setelah ketemu ini ya urut, kita lanjut lagi. Ini kita gunakan apa itu, dibandingkan dengan jarak satu-satu ya. Ini dibandingkan ini dibandingkan dengan ini dibandingkan ini dibandingkan dengan ini, ya kan gitu ya. Jadi ini sudah betul, ini sudah betul, ini sudah betul, ini dengan ini lebih kecil ini dibandingkan dengan ini pindah ke sini ya. Ini pindah ke sini. Kemudian ini dibandingkan dengan 24 dibandingkan 23 lebih kecil 23, ini pindah ke sini gitu. Kebablasan. Nah, ini ya. Gitu. Nah, sudah, berarti nanti bentuknya sudah seperti ini. 8, 18, 23, 24, 43. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini dibandingkan dengan ini lebih besar mana? Lebih besar ini, maka ini kita pindah. Ini kita bandingkan sudah betul. Nah, ini sudah selesai. Jadi sudah urut 8, 18, 23, 24, 43, 45, 53, 95 dan 101 ya. Gitu ya. Oke. Kita hilangkan dulu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita ganti ke quickshot ya. Pengurutan cepat memproses berkas dengan membagi rekaman-rekaman menjadi beberapa kelompok kemudian mengurutkannya. Berkas atau kelompok dibagi berdasarkan perbandingan dengan rekaman pertama dari berkas. Semua rekaman dengan kunci lebih kecil dari kunci pada rekaman pertama diletakkan di sebelah kiri rekaman pembanding. Sedangkan rekaman dengan kunci yang lebih besar diletakkan pada bagian sebelah kanan rekaman pembanding. Nah, jadi penggambaran seperti ini. Misalnya ini ada data gitu ya. Ini kita jadikan sebagai pembanding. Ini kita letakkan sini plek. Nah, nanti ini akan dibandingkan data berikutnya. Kalau lebih kecil diletakkan sebelah kiri, lebih besar akan diletakkan sebelah kanan, gitu ya. Gitu. Paham? Dipahami dulu dari sini ya. Ini adalah kuncinya. Jadi ambil belah kiri, pasang di tengah, jebret. Nah, yang lebih kecil, data berikutnya lebih kecil, taruh sebelah kiri pembanding tadi. Kalau yang besar, taruh di sebelah kanan. Nah, misalnya ini kita punya data 7, 3, 6, 10, 5, 8, 7 ya. Kita disuruh mengurutkan secara ascending. Nah, ini. Ini saya selesaikan dulu ini ya tampilannya ini. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Nah, di antara data ini ya,
Ini kan kita ambil satu sebagai pembanding atau di sini pivot namanya ya. Ini ya 7, yang paling kiri kan 7 toh. Nah, kita bandingkan dengan data berikutnya, mana kira-kira yang lebih kecil dan mana yang kira-kira lebih besar. Nah, ini sudah saya kasih panah-panah. Jadi maksudnya yang lebih kecil ada di sebelah kiri gitu. Yang lebih besar ada di sebelah kanan gitu. Ya. Nanti akan tersusun seperti ini. 3 dulu, nah di sini, terus 6, nah, terus 10 di kanan, 5 ke kiri lagi, 8 di kanan, 2 di kiri ya. Nah, jadi akan tersusun sedemikian ya. Nah, ini adalah hasil dari pembagian tadi, perbandingan tadi ya. Yang kiri di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Ini ada banding 2 partisi ya. Nah, sekarang untuk 7 sudah ada di posisinya. Jadi sudah diletakkan di posisinya. Kalau dulu saya ajari dengan cara dikotak gini ya, dikotak, maksudnya dia sudah pada di posisi yang benar gitu. Tidak diutik-utik lagi gitu. Sekarang pivotnya kita ambil sebelah kiri di partisi 1 dan sebelah kiri di partisi 2. Ini 3. Mana yang di sebelah yang kurang adalah yang sebelah kiri, yang lebih di sebelah kanan. Jadi 6 nanti akan di sebelah kanannya 3, 5 ada di kanannya 3, 2 ada di sebelah kirinya, 2 ada di sebelah kirinya 2. Kemudian ini 8 ada di sebelah kirinya 10, begitu ya. Nah, jadi setelah dipindah-pindah ya, ininya nanti akan ada di posisinya ya, akan berada di posisinya. Jadi ini sudah selesai. Yang jadi pivot itu akan selesai ya, akan berada di posisi yang benar. Nah, sekarang kita ambil pivot lagi, ini sama ini ya, sama ini ya, karena ada 3 partisi kan tadi, ini dan ini. Nah, ini sudah nggak ada yang dibandingkan lagi, karena sebelah kanannya sudah menempati tempat yang seharusnya, maka ini akan langsung tidak dibandingkan, langsung dikasih warna ini ya, atau di kotak ya. Kemudian yang 6 ini, karena ini masih ada yang belum tepat letaknya, masih dilihat ini lebih besar apa lebih kecil. Kalau lebih kecil ini akan dipindah ke sebelah kirinya ya. Yang 8 tidak ada lagi yang dibandingkan, ini akan menempati posisi yang benar. Nah, ini sudah jadi, setelah dipindah kiri ini jadi pivot, ini akan menempati posisi yang seharusnya ya. Jadi datanya akan ketemu urut seperti ini. Jadi 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 10 gitu ya. Nanti ya kira-kira ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ilustrasi yang berbeda ya. Jadi kalau yang tadi itu kita ambil sebelah kiri, ini kita ambil sebelah kanan ya, sebagai pivotnya itu. Kita ambil sebelah kanan. Pokoknya yang penting kalau tidak kiri kanan itu ya. Ini metode yang berbeda. Kita ambil kanan 7. Nah, mana yang lebih kecil dari 7? Nah, ini 8 lebih besar, ditumpuk di kanan, plek. Nah, yang lebih kecil taruh kiri, plek. Nah, ya. Ini sudah menempati posisinya karena tidak dibandingkan nanti. Ini pivotnya juga sudah menempati posisinya. Sekarang yang dibandingkan adalah ini, ya. Sekarang kita ambil yang sebelah kanan ini, gitu. Ini kita jadikan pivot, bread. Yang kecil, lebih kecil di belah kiri. Ini yang lebih kecil mana? 8, 15 dan 10. Yang lebih besar yang mana? 40, gitu kan? Ini tidak bisa tidak ada perbandingannya lagi ya. Ini berhenti, sudah urut ditempatkan ya. Kemudian ini kita ambil sebelah kanan lagi pivotnya, tarik ke tengah. Yang lebih kecil taruh kiri, yang lebih besar taruh kanan. Nah,
Nah, sudah selesai. Jadi urutannya nanti berapa itu urutannya? Berarti 5, ya ini ya. 5, 7, 8, berapa lagi? 10, 15, 32, 40. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, oke. Ngerti ya? Kalau dibuat diagram gini mungkin akan lebih mudah dipahami, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar Hipshot. Ya. Hipshot adalah salah satu algoritma pengurutan yang digunakan untuk menyusun daftar elemen secara berurutan. Algoritma Hipshot menggunakan salah satu konsep pohon yang disebut heap tree. Dalam algoritma pengurutan ini kami menggunakan makhib untuk mengatur daftar elemen dalam urutan descending dan minheap untuk mengatur elemen daftar dalam urutan ascending. Jadi, nah, penyusunan heapnya seperti apa gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya dari sini ya, dari ujung ini ya, dari apa ini istilahnya itu, akar ya, harus apa itu, rantingnya itu yang dibuat adalah mulai dari kiri dulu. Jadi cabangnya seret gitu ya, itu yang diisi adalah kiri dulu, kiri dulu baru kanan. Nah, nanti dari anaknya yang kiri lagi baru kanan. Ini kiri dulu baru kanan. Jadi ini angka ini menunjukkan urutannya yang harus dipasangkan. Ya, kaki-kakinya itu harus di kiri dulu ya, kiri dulu. Nanti angkanya berapa dipasang atas sendiri akarnya, baru rantingnya ini kiri dulu kanan, kiri dulu kanan, gitu ya, gitu. Algoritmanya yaitu algoritma Hipshot dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu membuat heap atau daftar array yang tidak tersortir. Itu yang penting dipasang. Kemudian array yang diurutkan dibuat dengan berulang kali menghapus elemen terbesar atau terkecil dari heap dan memasukkannya ke dalam array. Tumpukan direkonstruksi setelah setiap pemindahan. Nah, jadi begini ya. Ini misalnya kita punya 4, 3, 7, 1, 8, 15, 5 ya. Ini data pertama 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 data. Pertama 4 dipasang di sini. Nah, kemudian kita data berikutnya dipasang di kaki kirinya. Ini di kirinya. 7 di kanan. Kemudian 1 berarti di bawahnya ini, di bawahnya 3. 8 di bawahnya 3. 5 di bawahnya 7 ya. Ini kiri sebenarnya karena ini numpuk, ini jenggleng ke kanan ya. Ini sebelahnya kiri dulu. Nah, karena soalnya menyuruh makhib, nah, maka data ini yang paling besar harus di atas ya. Kita lakukan pertukaran ya di sini. Kita lakukan pertukaran. Jadi misalnya gini. Ini ya dibandingkan dengan ini, gitu kan? Ntar tulisnya dulu. Ini dibandingkan dengan ini, ya. Ini dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan ini. Nah, gitu ya. Yang paling besar ini 3 sama 8 besar 8, maka ditukar. Kemudian 8 dibanding 4 besar 8 ini ditukar. Nah, begitu ya. Jadinya 8 menempati posisi paling atas gitu ya. Jadi urutannya 8, 4, 7, 1, 3, 6. Jadi kita buat heap dulu. Heapnya nanti setelah dipasang-pasang disuruh menggunakan makhib atau min heap. Nah, kalau makhib berarti besar atas, ubah, disusun di pertukaran gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita bersihkan dulu. Nah, oke.
Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah mengurutkan. Nah, mengurutkan dengan cara bagaimana? Dengan cara menukar. Jadi, kalau tadi waktu menyusun hip itu yang dikerjakan adalah ranting kiri, ya, kiri dulu. Sekarang dari ujung kiri naik ke ujung kanan, ya, ujung kanan dulu. Jadi ini ya 8 ditukar dengan 5. Nah, setelah pertukaran jadinya seperti ini. Setelah ditukar 8 sudah yang paling besar tuh. Nah, 8 terputus dari tumpukan karena 8 berada di posisi yang benar. Maksudnya dia sudah menempati urutan paling besar. Jadi dia tidak dibandingkan lagi, makanya dia diputus. Atau di kotak kalau pelajaran kemarin di kotak. Ini kita putus saja. Jadi seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita pertukarkan 7 dengan 3. Nah, kita ambil dari ini. Ya. Kita pertukarkan ini 7 dengan 3. Plek gitu. Nah. 7 berarti diputus. Kenapa? Karena sudah menempati posisi yang benar, ya kan? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita tukarkan ya 5 dengan 1, ya 5 dengan 1. Kalau sebelumnya tadi kan setelah ini dibandingkan ya urutnya jadi seperti ini, ya kan? Ya, seperti ini. Nanti kita lanjutkan ya. Nah, ini kita tukar dengan ujung, ya ujung, ya. Jadi kalau atau apa istilahnya namanya tadi? Lip ya, ujung paling bawah, mulai kanan terus kiri. Ini kan ujungnya ini. 5 kita tukar, ya. Setelah ditukar 5-nya diputus. Nah, jadi menempati posisi sudah urut. Ini susunnya jadi seperti ini, ya. Kemudian kita bandingkan lagi, ya, kita bandingkan. Setelah bentuknya seperti ini, kita bandingkan lagi. Yang paling besar harus di atas, ya. Yang besar harus di atas, itu yang harus dipahami. Ini dibandingkan kalau sudah ditukar, ini kan, ya saya gambar dulu. Ini ya, karena lebih besar maka ini naik ke atas. Nah ini, setelah itu ini ditukar, ya, tukar dengan 3. Ini terus diputus, ya. Setelah ditukar ini diputus. Nah, tinggal 1 dan 3. Ya, kita lanjutkan. Kita bersihkan dulu. Nah, ini kita pertukarkan. Nah, pertukarkan. Kemudian 3-nya diputus. Sudah menempati posisi yang benar. Nah, tinggal 1 data terakhir. Berarti sudah menempati posisi yang benar. Jadi urutannya sudah ketemu sekarang. Jadi 1, 3, 4, 5, 7, 8. Begitu ya. Bisa ya. Jadi setelah ditukar ya, mana diputus. Setelah itu dilihat apakah yang di atas sendiri itu sudah yang paling besar. Kalau belum besar ditukar-tukar. Nah, gitu ya. Setelah itu di pertukaran antara yang ujung yang atas tadi ya dengan yang paling bawah. Nah, gitu, terus diputus lagi gitu. Nah, ini contoh yang lain ya. Kalau tadi kan langsung tidak digambarkan gimana cara menyusun hip ya.
Sekarang ini mau saya gambarkan biar lebih jelas ya. Ini misalnya ini angkanya 1, 12, 9, 5, 6, 10 ya. Ini 1 dipasang dulu, 12 berarti di kaki sebelah kiri, 9 di kanan, 5 di kirinya anaknya 12, 6 anaknya 12, 10 anaknya 9 gitu ya. Nah, karena ini prinsipnya mak ya, ini suruh mak, maka ini dibandingkan 12 dengan 1 lebih besar mana? Lebih besar 12, maka dipertukarkan ini ya. Kemudian mana lagi? Jadi seperti ini. Kemudian mana yang kira-kira bisa ditukar? Ini ya. Ini 9 dan 10 dipertukar, jadinya seperti ini ya. Kemudian mana lagi? Ini ya. 1 dan 6 dipertukar, jadinya seperti ini ya. Nah, dari sini sudah ketemu, ini sudah menggunakan prinsip maghib. Jadi ini yang paling besar ada di atas gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke tahap berikutnya, yaitu pengurutan hib. Karena pun memenuhi properti maghib ya, maka item terbesar disimpan di simpul akar. Swap, hapus setiap root dan letakkan di akhir array. Posisi ke N, letakkan item terakhir dari pohon hib di tempat yang kosong. Hapus, kurangi ukuran tumpukan sebesar 1. HVP elemen root lagi sehingga kita memiliki elemen tertinggi di root. Proses ini diulang sampai semua item dari daftar diurutkan. Nah, ini setelah itu kita mengurutkan. Nah, ini ya. Tadi kan posisinya seperti ini ya. Ya, kita bandingkan, ya kita pertukarkan 12 ini dengan yang di ujung kanan, ujung bawah kanan ya, ujung bawah kanan ini karena yang 1 ya ini yang diurutkan, ditukar jebret, ini 9 naik ke atas ya, di swap, setelah itu di remove, jadi 12 nya dipotong. Kenapa dipotong? Karena dia akan menempati posisi maksimal, sudah menempati posisi urut ya, letak yang benar ya ini. Nah, setelah itu setelah diputus, nah kemudian dilihat lagi ya, dilakukan HVP. Ini kan dibandingkan dengan ini, lebih besar mana? Lebih besar 10. Nah, ini dipertukarkan ya. Nah, tak gambar dulu ya. Ini dibandingkan dengan ini dipertukarkan ya kan. Nah, jadi HVP itu menukar itu maksudnya ya. Tuh ya. Kemudian ntar kita hapus dulu. Berikutnya ya. Nah, sebelumnya ini akan dipertukarkan antara 10 dan 1. Nah, ini akan dipertukarkan ya, 10 dan 1. Nah, jadinya seperti ini, 1 ke atas, 10 di sini. Ini kita putus, setelah di swap pindah, ini diputus. Nah, 10 menempati urutan terakhir kedua, ini yang diwarnakan dengan gini lebih jelas kan. Nah, setelah itu dilakukan HVP lagi, dibandingkan antara ini ya, 1 dengan 9, ini dan ini ya, ini dan ini ya, ini akan dipertukarkan ya, jadinya 9, 1 ya. Setelah itu diswap ya, antara 9 dan 5. Nah, 9 dan 5. Setelah diswap ini diputus. Nah, ini akan menempati urutan yang sini ya. Nah, begitu.
Nah, setelah itu tinggal ini 3, 5, 6 dan 1. Ini dilakukan happy fill lagi. Ini kita pertukarkan. Kalau dibandingkan ini dengan ini besar mana? Besar ini, maka ini kita tukarkan. Ya. Kemudian ini kita ya. Ini kita pertukar, kemudian kita swap ini dengan ini. Ujung dengan yang kanan, ya kan? Kanan dulu. Ini pindah ya. Pindah sini. Kemudian 6-nya kita putus ya. Jadinya tinggal 1 dan 5 ya. Nah, 1 dan 5 ya. Ini kita langsung swap ya. 5-nya pindah ke sini, ini langsung diputus ya. Nah, 5 menempati posisi ini 1 ya. Nah, karena tinggal 1, maka ini akan menempati posisi terakhir pertama. Nah, ya. Jadi datanya akan urut 3, 5, 6, 9, 10 dan 12 ya. Bisa ya? Gitu ya caranya. Oke. Dari materi yang saya sampaikan dengan berbagai macam ilustrasi yang ada, semoga ini bisa memberi penjelasan yang baik dan pemahaman yang baik juga ya. Harapannya begitu. Dan saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.